Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hormat kepada majelis dulu. Alhamdulillah kita bisa kembali setelah libur hari raya Idul Fitri. Dari itu saya sebagai yang didoakan di sini, mungkin ada yang belum bisa ketemu saat lebaran. Kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ya Allah digunakan sebagai hamba Allah yang penonton dan yang menang. Allahumma amin. Selanjutnya kegiatan kita ini adalah kegiatan rutin yang sudah kita jalankan setiap sebulan sekali pada hari Sabtu terakhir. Jadi anggap saja kegiatan ritual. Jadi kalau dikatakan ritual itu harus ada outputnya. Seperti kita melaksanakan sholat lima waktu itu adalah ibadah ritual, dengan harapan ada output di luar sholat, mungkin dengan tingkah laku yang baik, dengan perkataan yang baik dan sebagainya. Berikut juga dengan kita pertemuan mengadakan evaluasi yang kita adakan sebulan sekali, yaitu setiap hari Sabtu minggu terakhir. Kita akan evaluasi yang sudah pembelajaran yang sudah berjalankan selama sebulan yang lalu. Jadi sudah sering saya kerjakan. Jadi kalau anak-anak itu kenapa ingin sekali bermain game, itu adalah untuk mencari kesenangan. Jadi artinya kita sebagai guru harus berusaha bersaing dengan game-game yang ada di HP atau yang di tempat lain, yang akhirnya anak itu tidak bermain game, tapi cukup dengan belajar yang menyenangkan. Jadi sekali lagi kita harus belajar dan berusaha membuat anak-anak kita senang saat belajar, baik dalam kondisi tatap muka atau dalam kondisi daring. Jadi mungkin ada sesuatu atau kendala yang mungkin perlu disampaikan kepada kami kepala dari guru-guru kelas atau guru bidang studi masing-masing. Mungkin minat belajarnya setelah mungkin kemarin sebelum puasa sempat daring berapa bulan, yang akhirnya kita tatap muka, apakah minat belajar anak itu tetap tinggi atau berkurang. Jadi kami ingin tahu, maka dari itu mohon kepada majelis guru, khususnya guru kelas masing-masing, untuk menyampaikan kendala atau masalah-masalah yang
kelas masing-masing. Dari kelas 6 atau dari kelas 1 kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Lestari. Saya guru wali kelas 1. Di sini saya akan meminta solusi atau tanggapan dari teman-teman semua tentang hal-hal yang menurut saya agak sedikit kesulitan. Yang pertama adalah di sini saya ingin meminta masukan dari teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk memberikan jalan atau memberikan solusi anak-anak yang sulit atau masih belum bisa untuk membaca. Bahkan ada di sini yang masih belum bisa menulis huruf sama sekali. Nah, di sini saya minta kepada rekan-rekan atau ibu semua yang ada di sini untuk memberikan solusi yang bisa diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah lain dari teman-teman lain? Baik, menanggapi keluhan dari rekan kita, Bi Wiwit, kalau menurut saya dan pengalaman saya selama kuliah juga, untuk masalah membaca itu kita lebih tekankan di media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga anak-anak tertarik untuk melihat dan belajar, entah menggunakan kartu bilangan atau menggunakan gambar-gambar yang menarik seperti itu. Terima kasih. Baik, ada lagi? Terima kasih. Untuk mungkin kan pengalaman di kelas 1 di semester 2 ada beberapa anak yang mungkin masih belum bisa. Yang pertama, khusus untuk anak yang mungkin kalau untuk umum ada yang sudah pandai, ada yang belum, mungkin medianya lebih menarik lagi sehingga anak-anak itu tertarik seperti yang Umi Ika beri penjelasan tadi. Sering diajak semacam gerakan atau apa yang sesuai dengan materi tersebut. Misalnya penjumlahan, itu benar-benar real, itu menjumlahkan bukan hanya 2 tambah 3 cuma menghitung saja, tapi mungkin sediakan mungkin kelereng atau benda-benda lain yang mungkin menarik anak-anak seperti itu. Tapi untuk khusus anak yang mungkin belum bisa membaca atau menulis, mungkin diberi jam khusus untuk ananda itu lebih fokus, cuma Umi sama ananda yang belum bisa itu bisa lebih fokus lagi dengan materi yang tadi yang belum dia pahami semacam itu. Mungkin itu saja sih dari saya. Baik, kita lanjutkan kelas 2. Ya. Atau bapak kepala sekolah? Terima kasih. Jadi ini merupakan cerminan menanggapi dari kelas 1 tadi, yaitu yang dosennya adalah guru kelas 1 atau wali kelas 1. Jadi selama ini menjadi bukan kendala ya, memang sudah umum. Kalau kelas 1 itu pasti banyak atau bukan banyak ya, 1, 2 bahkan 3, 4 belum bisa membaca atau
atau berhitung. Jadi tanggapan dari Umika dan Meni juga bagus. Kalau boleh saya tambahi juga dibiasakan dengan peraga juga, entah itu berupa benda atau dengan berupa media lain. Pokoknya dengan peraga, namanya yang belum bisa baca. Bahkan huruf saja belum tahu. Ada yang huruf saja belum tahu. Ada. Ya. Jadi harus dari awal. Jadi biar yang lain tidak merasa bosan, harus punya trik lain ya. Dengan peraga yang biar yang lain itu tidak merasa bosan. Kok itu lagi, kok A atau B lagi gitu. Jadi bikin peraga entah dari kertas atau dari kayu atau yang lain. Setiap mau masuk atau mau pulang ditanyakan. Nanti kalau belum bisa jawab, belum pulang. Jadi gurunya di tengah pintu setelah berdoa, setelah salam, pokoknya belum bisa sama sekali ditanya. Coba ini apa? Ditaruh di tangan atau di dekat pintu, entah itu dengan tiang atau dengan apa, tanya. Mamanya yang belum tahu sama sekali, huruf B atau huruf B, tulis besar-besar. Hari ini ditanya, besok lagi tanyakan lagi, sudah tahu. Nanti bikin lagi huruf seterusnya, huruf C atau huruf yang sudah bisa berbunyi B atau C. Biar anak itu betul-betul paham dengan huruf, karena itu kunci. Jangan sampai nanti di kelas 2 itu anak belum bisa baca, ya akhirnya nanti akan imbasnya ke layanan. Kalau belum bisa baca, pasti nanti akan susah memahami sesuatu dari cerita atau dongeng yang lain, atau pelajaran-pelajaran yang lain. Mungkin itu saja. Jadi bisa dicoba nanti, entah ada Senin atau kapan dicoba pakai peraga atau satu HPS itu dibikin satu huruf yang gede atau 2 huruf yang langsung bisa bunyi C atau B atau T, itu 2 huruf. Nah, mungkin saja. Selanjutnya kelas 2 atau kelas 3. Baik, langsung saja saya Umika, wali kelas 3. Saya di sini akan bertanya mengenai, mungkin dari rekan-rekan guru ada solusi atau tanggapan. Bagaimanakah cara kondisikan kelas agar siswa aktif dan mudah memahami materi, terutama dalam pembelajaran matematika? Terima kasih. Baik, Umi, ada yang memberi tanggapan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mencoba menanggapi untuk pembelajaran matematika kelas 3. Nah, kelas 3 ini adalah kelas yang menempati kelas transisi dari anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi, maksudnya dari kelas 2 ke kelas 3 ke kelas 4. Ya. Jadi masih ada bawaan masa-masa kecilnya, anak-anak kecilnya. Jadi mungkin apalagi matematika, anak matematika ini kalau tidak menggunakan media sangat dalam pembelajaran itu sangat sulit untuk dipahami murid. Nah, jadi
Untuk matematika itu hal pertama yang harus ditanamkan ke siswa, apalagi yang masih kelas rendah, itu adalah konsepnya. Konsep umpamanya pembelajaran tentang mencari luas atau lebar. Nah, itu harus ditanamkan konsepnya. Jadi jika anak itu sudah tahu konsepnya, mau mengerjakan soal bentuknya apapun tentang materi itu, jadi anak nggak bakal kesulitan. Terus yang kedua yaitu untuk siswa lebih aktif. Nah, kelas 3 ini masih bisa menggunakan student center. Bukan masih bisa, memang seharusnya kurikulum 2013 itu harus menggunakan student center. Jadi pembelajaran itu berfokus pada siswa yang mencari masalah, siswa yang memecahkan masalah, guru juga yang membimbing di dalam kelas. Nah, jadi guru, sebagai guru kita harus pandai-pandai mencari metode pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang seharusnya kita kerjakan nanti di dalam kelas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Mungkin ada dari guru yang lain ada Sudah. tanggapan? Ya, terima kasih. Lagi, jadi ini suatu kemungkinan. Jadi kalau guru saja kurang pede, apalagi anak kita. Jadi walaupun kayak apa, guru itu ibarat artis yang harus bisa menguasai panggung. Panggung kita berarti kelas kita. Itu kalau tatap muka. Tapi kalau daring bisa juga audien kita atau jamaah kita, bisa juga bapaknya, ibunya, dan juga anak-anak kita sendiri. Ada rangka untuk gimana anak itu biar aktif, tidak pendiam. Gimana caranya? Itu tadi. Jadi guru harus aktif juga, dan juga sesuai yang dikatakan Umila tadi, harus pandai-pandai atau rajin-rajin cari trik-trik metode yang baru, gimana anak itu agar bisa lebih aktif dalam belajar, lebih minat dalam membaca, maka nanti dalam pembelajaran, khususnya dalam tatap muka, itu guru bisa menguasai kelas. Itu saja. Lagi, jadi guru adalah bagian artis, memang harus bisa menguasai panggung atau menguasai kelas, karena itu memang panggung kita sebagai guru. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih baik dari kemarin. Selanjutnya ini ada yang bertanya lagi, mungkin kelas berikutnya. Terima kasih. Nama saya Umi Eni. Saya mengajar di kelas 6. Nah, kita kemarin sudah merasakan sekolah secara online. Nah, ketika sekarang sudah sekolah tatap muka, ada beberapa anak yang gurunya. Anak ini kelas 4 saya ajar, saya yang mengajari secara tatap muka sebelum COVID. Lalu kelas 5 dia secara daring, dan sekarang kelas 6 mereka bersama saya lagi. Cuma saya merasakan sekali perbedaannya. Yang dulunya anak mungkin tertarik matematika, menghitung, karena waktu online tidak ada di rumah, tidak ada yang memantau, kadang mereka memantau
gitu. Pengennya tetap yang kalau perlu jawaban itu sudah ada semacam itu. Nah, mungkin Umi punya saran bagaimana mengajak siswa untuk minat lagi untuk literasinya, mungkin lebih semangat untuk membaca. Mungkin ada saran dari teman-teman yang lain. Baik, Umi, ada yang bisa memberi saran? Filipet ya. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Eni tadi, atau masalah yang dihadapi ketika berada di kelas 6 untuk anak-anak kita yang pada awalnya melakukan pembelajaran secara daring dan kemudian mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Mungkin rata-rata sama yang kita hadapi di semua kelas, tidak hanya anak kelas 6 ya. Di sini mungkin trik kita bagaimana supaya anak itu kembali untuk lebih giat lagi dalam membaca. Mungkin kita akan memberikan metode sebelum memulai pelajaran. Mau tidak mau kita harus menerapkan kebiasaan membaca walaupun cuma 5 menit kepada anak untuk membaca materinya. Dengan kebiasaan seperti itu pada awalnya memang mereka menolak, ya. Mereka menolak untuk diajak membaca, tetapi karena kita sudah punya trik sendiri, kita sudah punya ketetapan di situ bahwa sebelum mulai belajar, kita terapkan kebiasaan membaca setidaknya 5 menit. Otomatis anak itu ketika 1 minggu mungkin masih bisa menolak atau belum merasa terbiasa, tapi kita akan rasakan manfaatnya setelah 1 bulan kemudian. Nah, mungkin itu cara kalau kami yang akan kami terapkan kepada anak-anak ketika dia malas membaca seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Baik, Umi yang lain. Ada yang memberi tanggapan? Menambahkan aja ya tadi dari Umi Oda, bisa aja dengan dibiasakan sebelum pembelajaran 5 menit tadi. Nah, bisa juga mungkin dari saya pribadi dengan cara dilombakan atau dengan kasih penghargaan. Siapa yang anak lomba membaca paling banyak atau berapa suku kata gitu, nah itu bisa dikasih penghargaan atau dikasih reward ya, ujian atau apalah semacam itu. Biasanya anak-anak dengan reward, dengan penghargaan atau pujian biasanya lebih semangat lagi seperti itu. Terima kasih. Ada sesuatu yang Baik, ada lagi Umi. Sudah tidak langsung kepada Bapak. Terima kasih. Memang itu sudah umum, bahkan tidak di sekolah kita saja. Kita ini mengeluh di guru-guru lain, di sekolah lain. Jadi setelah kemarin dari beberapa bulan, terus kita tatap muka, jadi anak masih terbawa dengan daring. Jadi belajarnya kata orang Jawa gede-gede, jadi kurang semangat. Ya, karena biasanya di rumah belajarnya bisa main HP sambil tiduran dan sebagainya. Hanya kalau saat masuk tatap muka, wajar kalau anak terbiasa main HP, artinya belajarnya kurang fokus. Jadi ini menanggapi dan cukup begini saja dari awal tadi, termasuk penguasaan kelas. Jadi intinya tadi dari misalnya juga bagus. Jadi pembiasaan membaca di awal masuk kira-kira 5 menit juga bagus untuk mengembalikan
minat baca anak-anak kembali normal atau bagus. Mungkin itu saja, dan mungkin tambahan untuk semua. Jadi kalau kita kembali ke penguasaan kelas, biar anak itu merasa senang dalam belajar, itu kuncinya di saat apa bahasa kerennya, open close, apa? Ya, open class, saat pembukaan khotimah, saat masuk itu. Itu kuncinya di situ ya. Kalau guru bisa saat awal masuk itu menyenangkan dan bikin anak-anak itu tertarik, insya Allah di menit-menit berikutnya, di jam-jam berikutnya juga akan senang, bahagia belajarnya. Jadi sekali lagi sesuai dengan pembukaan tadi, jadi anak itu main game itu untuk mencari kesenangan. Jadi alangkah bagusnya anak itu tidak main game, tapi sudah merasa senang belajar, senang, entah itu belajar di rumah atau di sekolah, itu merasa senang. Itu tanpa main game, anak itu sudah merasa senang. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Inilah gunanya kita berkumpul setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan dalam 1 bulan. Makanya kegiatan ini kita jadikan ritual, rutinitas setiap sebulan sekali agar terus kita bisa lebih baik. Ini tambahan, mungkin ada apa itu? Sesuatu yang alat media yang perlu diajarkan di sekolah selain fokus, mungkin apa itu peraga atau yang lain, IPA atau apa ya. Ini buat biar lebih bagus lagi, anak-anak bisa lebih maksimal lagi dalam belajar. Jadi mohon tanggapan pada khususnya bagian kurikulum ya, ini untuk menyampaikan kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang harus kita adakan, media apakah di IPA atau apa, monggo. Terima kasih kepada Pak Isa. Nah, menurut saya pembelajaran untuk pelajaran, terutama pelajaran IPA, pelajaran matematika itu sangat membutuhkan sekali peraga, terutama kalau untuk IPA semacam IPA dan anatomi manusia itu untuk mengetahui peredaran darah besar, kecil, lalu jantung, organ-organ manusia itu. Kalau biasanya kan anak-anak sekarang masih menggunakan media cuma gambar atau video yang kita putarkan secara bersama-sama di kelas. Tapi alangkah baiknya kalau kita mempunyai patung atau ya patung itu namanya ya. Kalau mempunyai itu kita bisa anak-anak benar-benar mengetahui oh jantung di sini benar-benar bisa memegang oh umumnya seperti ini gitu. Itu sih. Lalu untuk matematika juga kalau bisa lebih lengkap lagi, mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih kepada Mary yang telah memberikan pendapat tentang kekurangan media untuk pembelajaran yaitu pada matematika. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan beli
Mudah-mudahan kita laporan ke bendahara dan bendahara ada duit. Ini nanti kita bisa segera beli agar anak-anak dalam belajar lebih maksimal. Pembahasan kita hari ini sharing ya, unik-unik dari kelas 1 sampai kelas 6. Hasilnya untuk kelas 1 bagaimana meningkatkan mutu, meningkatkan anak ini bisa belajar membaca dan menulis tanpa kesulitan. Tanggapan dari rekan-rekan, guru kelas harus membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi dan membuat penambahan jam khusus dengan izin dari kedua orang tua siswa tersebut. Kemudian di kelas 3, bagaimana tadi pertanyaan dari wali kelas 3, bagaimana mengkondisikan anak dalam pembelajaran matematika? Sudah diberi tanggapan dari rekan Unila, itu harus menekankan pada konsepnya. Setelah itu siswa juga lebih aktif, jadi pembelajarannya berpusat pada siswa dan guru menetapkan metode pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian anak kelas 6, anak-anak belajar online sudah terlena dengan bermain game. Bagaimana cara membangkitkan minat membaca anak, yaitu dengan metode pembiasaan membaca sebelum pembelajaran kurang lebih 5 menit, yang kemudian memberi reward dengan cara lomba. Baik Umi dan Bapak Kepala Sekolah, demikian tadi hasil sharing kita pada hari ini. Semoga dapat meningkatkan mutu pendidikan di MI kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi evaluasi sudah cukup. Sementara inilah gunanya kita berkumpul setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan dalam 1 bulan. Makanya kegiatan ini kita jadikan rutinitas setiap sebulan sekali agar terus kita bisa lebih baik. Itu saja. Ini sudah menutup, singkat saja acara evaluasi untuk bulan ini, juga hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan bisa memperbaiki kekurangan pembelajaran di hari-hari yang baru. Sekian, mari kita berdoa kita majelis sama-sama dengan harapan kita lebih bisa maksimal dalam pembelajaran baik dari maupun tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di ritual evaluasi di bulan depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.